Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Buih seringkali dijadikan sebagai perumpamaan, tamsil, atau metafor terhadap makna-makna yang inferior. Makna-makna yang negatif. Sehingga kata buih atau istilah buih seringkali digunakan untuk menunjukkan inkonsistensi, ketidakistiqomahan. Buih juga sering digunakan untuk makna sesuatu yang lemah, yang tak berdaya, sesuatu yang tidak kokoh pendiriannya, sehingga gampang terseret ke arah angin dan ke arah manapun seseorang ingin mengendalikannya. Begitu pula yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam ramalan futuristik beliau yang bernilai wahyu, di mana Rasulullah SAW menegaskan, yusikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir saja suatu komunitas, suatu bangsa mengerumuni bahkan mencabik-cabik kalian. Seperti seseorang atau banyak orang mengerumuni makanan atau hidangan. Seketika itu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Wa min qillatin nahnu yawma idzin. Apakah karena jumlah kami pada saat itu sedikit? Maka Nabi SAW menjawab, bal antum yawma idzin katsir. Bahkan jumlah kamu saat itu sangat banyak. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sayl. Tetapi kualitas kalian pada saat itu seperti buih di lautan. Begitulah Rasulullah SAW menggunakan istilah buih ini untuk makna sesuatu yang tidak berkualitas, sesuatu yang tidak memiliki pendirian yang kokoh, sesuatu yang inkonsistensi dan tidak istiqomah. Nah, sehingga Rasulullah SAW menggambarkan umat Islam, ketika tidak memiliki kualitas, maka dia akan menjadi rebutan banyak pihak, sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Maka penggalan hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa kuantitas tidak selalu menunjukkan kualitas. Sebagaimana kualitas tidak selalu linier dengan kuantitas. Bahkan dalam ayat Al-Quran dikatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Betapa banyak kelompok-kelompok kecil yang mampu mengalahkan kelompok besar karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan pemirsa, gambaran futuristik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keadaan umat ini bisa menjadi satu peringatan yang sangat keras dan tegas bahwa hendaknya umat Islam di samping menjaga kuantitasnya, tetapi juga harus memperhatikan kualitasnya. Sehingga tidak seperti buih di lautan yang gampang terombang-ambing. Tertiup angin utara dia akan ke selatan. Ditiup angin selatan dia akan ke utara. Tidak memiliki kekuatan. Maka tentu untuk menjaga kualitas itu, salah satunya adalah kita harus berpegang kepada warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita bahwa beliau mewariskan dan mewasiatkan kepada kita dua hal yang harus kita jadikan pegangan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ketika orang berpegang kepada spirit Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mengajak kita menuju kepada suatu kemajuan, yang membesarkan
hati dan jiwa kita untuk terus meraih kesempurnaan dan kualitas yang tinggi. Sehingga kita diperhitungkan baik oleh teman maupun lawan. Tanpa itu tentu maka kualitas kita akan rapuh. Tidak bisa dipertimbangkan dan diandalkan oleh siapa. Mengapa kualitas itu kemudian bisa terpuruk dan bahkan jatuh pada titik nadir? Maka dalam akhir dari hadis itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa faktor terbesar terjadinya distorsi kualitas umat adalah al-wahan, yaitu penyakit wahan yang dijelaskan oleh Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada materi, kepada dunia, dan takut resiko akan kematian. Maka tidak ada cara lain untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas umat kecuali menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai fondasi, sebagai spirit, sebagai rujukan dalam segala aspek kehidupan dengan pemaknaan yang tepat. Agar kita tidak menjadi buih yang tidak memiliki kualitas. Agar kita tidak menjadi buih yang gampang terombang-ambing oleh keadaan. Maka Rasulullah bersabda, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnah. Aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh kepadanya, maka kalian akan kokoh, akan kuat, akan berkualitas, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini menjadi peringatan buat kita semua, menjadi kesadaran bersama. Tidak hanya bangga dengan kuantitas, tapi terus kita mengukir kualitas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.